like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tonton video ini sampai habis. Penjelasan kali ini akan diikuti oleh teman kami Bapak Suherto dari Banyumanik, Semarang. Beliau menanyakan apakah di sana ada kampung, masih ada kampung. Jawabannya masih ada. Di sana ada Kampung Gesing namanya. Perjalanan ini juga diikuti oleh teman kami Bapak Adri Budi Suseno. Beliau juga salah satu anggota tim touring yang biasa kami menjelajah di beberapa daerah. Perjalanan ke Gunung Kendil ini cukup panjang, sehingga durasi video ini juga barangkali cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang ingin menyimak dari awal hingga selesai, sebaiknya siapkan kopi dan beberapa cemilan untuk menyimak video ini dari awal hingga selesai. Bagaimana kami menjelajah ke Gunung Kendil, bagaimana jalan yang kita lalui, kemudian ada jalan setapak yang di sampingnya ada jurang yang licin. Jadi ikuti terus video ini hingga selesai. Dan mohon maaf videonya agak kacau dikarenakan karena memang direkam menggunakan kamera action cam yang harganya murah dan tidak ada stabilisernya ya, jadi getar-getar cukup mengguncang. Dan video ini cukup lama, sudah berapa ya, lebih dari 5 tahun yang lalu kami rekam dan belum sempat kami upload ke YouTube. Dan ini adalah jalan yang kami tempuh, merupakan jalan aspal yang sebagian sudah rusak, tetapi lebih cenderung ke bagus. Dan di kanan kiri adalah pepohonan yang sangat rimbun dan didominasi oleh warna hijau yang membuat mata kita menjadi segar. Dan semua medan yang kita lalui itu menanjak. Kita banyak menemui beberapa warga desa sekitar yang sedang beraktivitas di hutan atau di kebun, atau kalau kami menyebutnya di sini menyebutnya alas, kerja neng alas. Mereka mencari kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Nah, ini kita temui beberapa rumah, akan tapi masih jarang-jarang. Ini kami dihadang oleh binatang anjing apa ya? Kita ulang lagi. Oh ya, ini anjing ternyata. Mohon maaf kualitas videonya cukup rendah karena memang settingan di action cam kami kebetulan tidak disetting dengan baik, jadinya memang kualitasnya tidak bagus, jadi harap dimaklumi. Nah, ini jalannya menanjak, kemudian cukup terjal, akan tetapi jalan yang kita tempuh halus. Nah, ini kita ditemui di persimpangan jalan, di pertigaan. Harusnya kita bisa menempuh jalan yang sebelah kanan, akan tetapi karena kami memang tidak memahami jalan, kami ikuti jalan yang halus. Ini jalan, sepanjang jalan ini hingga sampai ke puncak cukup halus, aspal halus dan baik, cukup bagus kualitasnya. Di kanan kiri ini banyak pohon aren ya, karena kebanyakan mata pencarian dari penduduk sekitar adalah mencari gula aren ya. Bukan mencari gula aren, membuat gula aren. Sejauh mata memandang kami melihat warna-warna
hijau ya. Oh, ini ada mobil, sepeda motor, dan ini ada beberapa warga yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka sedang beristirahat. Barangkali mereka akan beraktivitas ke hutan tadi ya. Ini ada persimpangan jalan, akan tapi kita tempuh yang lurus karena kita masih mengikuti jalan yang aspalnya bagus. Itu ada jalan petunjuk arah. Dan di sepanjang jalan ini kita tidak banyak menjumpai orang yang melintas ya. Ini ada warga yang sedang membawa semacam kayu. Jadi pemandangan yang akan kita lihat nanti dari bawah hingga ke puncak itu cukup bagus, cukup hijau, dan udaranya itu cukup segar. Saat ini pada saat video ini direkam, kalau tidak salah kami berangkat sekitar jam 8 pagi, dan jadi ini kurang lebih sekitar jam 9-an lah, dan matahari juga tidak terlalu panas. Ini cukup menanjak ini kami harus menarik gas lebih dalam, dan ini juga aspalnya juga agak rusak, dan kita harus mengurangi kecepatan kendaraan kita. Kami menempuh perjalanan ini menggunakan sepeda motor. Saya sendiri menggunakan sepeda motor Matic 125 cc yang selama ini kami gunakan untuk touring, untuk menjelajah ke gunung-gunung, itu juga masih mampu. Bahkan ini juga cukup ekstrim tanjakannya dan cukup rusak jalannya, dan motor saya masih mampu kami ajak hingga ke puncak gunung. Ini jalannya agak rusak, dan ini kalau hujan deras ini tanah di sekitar sering longsor, jadi sering menutup jalan. Jadi beberapa warga sering mengadakan kerja bakti untuk membersihkan jalan, karena jalan ini di kanan kirinya itu sering terjadi longsoran, dan kalau tidak dibersihkan itu licin karena tanah ya. Nah, ini cukup ekstrim, jadi kami belok ke kiri nanjak kemudian naik. Ini kalau yang tidak terbiasa di jalan yang ekstrim, sebaiknya jangan mencoba ke sini. Nah, kami berhenti sejenak karena kami menemukan toilet ya, karena kebetulan suasananya dingin, hawanya dingin, jadi rasanya ingin buang air, dan kami mohon izin kepada teman-teman untuk ke belakang sebentar. Ini kebetulan kami berada di halaman masjid kalau tidak salah, ini yang cukup hijau. Oh, masjid, benar, ini masjid. Masjidnya juga cukup bagus, dan tapi memang ciri khas masjid model zaman dulu kalau tidak salah ini ya modelnya. Ini kami ke toilet dulu ya, kami skip, kita lanjut perjalanan. Nah, ini kelihatan motor saya yang kami tunggangi hingga ke puncak nanti, Matic ya. Ini motornya Pak Adri, ini juga 125 cc. Ini kami sedang beristirahat, mempersiapkan untuk perjalanan berikutnya, dan medan yang kita lalui ini cukup ekstrim. Jadi kami harus sering menikung, kemudian nanjak, menikung, belok kanan, belok kiri, kemudian nanjak, yang kalau kita tidak berhati-hati kemudian kita berpapasan dengan kendaraan yang di depan, itu bisa membahayakan karena bisa terjadi tabrakan kalau kita tidak hati-hati. Jadi saya lebih sering di tikungan tajam, saya lebih sering untuk membunyikan klakson. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita, masih menelusuri jalan yang sebenarnya kita juga sendiri belum pernah menjelajah ke sini, tapi kita optimis bahwa kita akan
menemukan Kampung Gesing. Nah, ini jalannya juga masih aspal rusak, dan kami juga menemukan pertigaan dan kami lebih memilih ke jalan yang lurus untuk kami lalui. Selama perjalanan kami tidak banyak menemui seseorang. Ini jalannya masih aspal yang di beberapa bagian itu mengalami kerusakan. Kalau motor Anda tidak fit, kami sarankan untuk tidak dibawa ke puncak Gunung Kendil ini. Ini jalan cukup rusak. Awalnya kami juga ragu-ragu apakah ini jalannya benar. Tapi semakin kami nanjak, semakin kami temui pemandangannya cukup bagus. Artinya kami justru lebih penasaran untuk lebih ke tempat yang lebih tinggi. Nah, selama perjalanan menuju ke Kampung Gesing yang letaknya itu ada di bawah Gunung Kendil, kami menemui beberapa kampung-kampung, kelompok-kelompok kampung yang kita juga tidak tahu apakah nama kampung itu. Nah, ini jalannya batu-batu yang ditata rapi dan cukup rusak, dan kalau kita pakai sepeda motor itu bergetar-bergetar itu stangnya. Nah, ini ada warga kampung yang sedang memperbaiki jalan. Nah, kemudian kita sempatkan untuk menyapa dan bertanya di manakah Kampung Gesing. Ini ternyata aspalnya itu baru saja dihaluskan, pakai alat slender. Jadi ini masih baru sekali dan kita baru saja barangkali baru saja ini kelihatan di sebelah kiri itu ada aspal yang baru dibakar kan. Nah, itu adalah proses pengaspalan yang baru saja. Kemudian jalan yang kita lewati ini juga baru saja barangkali kemarin baru selesai diaspal. Ini masih halus sekali kelihatan. Ini menanjak cukup terjal, akan tetapi jalannya halus dan nyaman untuk dilalui. Barangkali tadi kami juga salah jalan, keliru jalan. Kenapa jalannya kita lalui cukup rusak parah? Barangkali kita pada waktu di bawah tadi keliru mengambil jalan. Tapi tidak masalah. Justru pemandangan yang kita lihat itu sangat bagus sekali. Di sela-sela perjalanan kami berhenti. Ini salah satu tempat perhentian kami karena kami menemui pemandangan yang cukup bagus di tempat yang kita lewati. Di sebelah kanan itu kelihatan rawa pening, walaupun masih belum sempurna ya. Jadi ini pemandangannya masih belum ada apa-apanya dibanding pemandangan di puncak. Udara yang ada di sini cukup sejuk. Jadi angin berembus poi-poi, hawanya tidak panas, dingin, segar, dan masih terasa banyak oksigen. Masih terasa dihirup itu masih terasa segar. Itu kelihatan rawa pening. Sebagian saja, dan masih, walaupun ini saya kira tadi kami sudah menempuh jalan yang cukup terjal dan cukup tinggi, tetapi kalau dilihat juga masih belum tinggi karena rawa pening itu masih kelihatan sebagian saja. Ini kami sempatkan untuk foto-foto, kami sempatkan untuk meregangkan badan supaya tidak capek karena perjalanan yang ditempuh dari bawah tadi, dari Banyu Biru hingga ke atas ini juga cukup lama. Ini kelihatan pohon-pohon daun-daun yang sedang ditiup angin dari arah rawa pening. Itu terasa kita itu ingin lama-lama tinggal di sini, ingin lama-lama berhenti di sini. Ini Bapak Soeharto melepaskan helm untuk menikmati hembusan angin dari rawa pening. Kita sempat bercanda, menanyakan bagaimana perjalanan dari bawah hingga ke atas. Menurut beliau bagus sekali dan cukup puas dan hawanya enak.
Suara tidak kami rekam karena memang suaranya tidak beraturan, jadi memang kami tidak ikutkan suaranya, soundnya, tapi akan kami jelaskan di sepanjang perjalanan. Nah, kita lanjutkan ke perjalanan yang selanjutnya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Nah, kita temui di sebelah kanan ini adalah jalan yang harusnya kita tempuh tadi, akan tetapi kita keliru jalan dan kita harus memutar lebih jauh. Jadi teman-teman yang ingin ke puncak Gunung Kendil, nanti sampai di pertigaan itu jangan langsung ambil jalan yang lurus, sebaiknya bertanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah jalan memutar dan menanjak yang saya sendiri juga agak ngeri kalau melihat menempuh jalan ini. Ini aspalnya masih bagus, kemudian kanan kirinya itu cukup rapi ya jalannya. Apa karena baru saja diaspal, kemudian warga di sini diminta untuk kerja bakti membersihkan jalan, jadi kelihatan jalannya ini masih rapi, bagus. Jadi sepanjang perjalanan itu kita hanya melihat satu warna, hijau, di kanan kiri hanya hijau, dan tidak banyak kita jumpai rumah-rumah penduduk. Jadi selama perjalanan ini kita memanjakan mata kita untuk melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang setiap hari kita hanya melihat perkotaan, hiruk pikuk perkotaan, kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Nah, ini adalah tikungan tajam yang tajam dan menanjak, tapi jalannya halus, jadi harus tetap berhati-hati. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, apalagi ukuran jalan yang tidak terlalu lebar, ini cukup membahayakan. Nah, kita masuk ke perkampungan, entah apa namanya ini. Kalau kami lihat ini termasuk perkampungannya rapi. Nah, ada tulisannya Gesing, berarti ini adalah dusun Gesing. Berarti kita sudah sampai dusun atau desa ya? Dusun kalau tidak salah, dusun Gesing. Nah, ini adalah dusun tertinggi setelah dari puncak Gunung Kendil. Ini kampungnya kalau kami lihat bagus, lihat kanan kiri itu rapi, rumahnya bersih. Kemudian dan yang paling mengesankan ini adalah pemandangan alamnya. Jadi kalau kita melihat ke bawah itu, lihat di sebelah kanan itu pemandangan keindahan Rawapening. Jadi warga di sini ini setiap hari melihat keindahan Rawapening. Barangkali kalau yang setiap hari ini sudah biasa ya, tapi bagi kami ini adalah sebuah pemandangan yang tidak pernah kita jumpai dimanapun. Bahkan kalau orang-orang menjuluki ini adalah surga tersembunyi di Banyu Biru, itu di sini, di Gesing. Kemudian lagi-lagi kalau kita menemui tempat yang indah, bagus dan indah, kita selalu berhenti, kita sempatkan untuk foto-foto, menikmati pemandangan, menghirup udara segar, dan ya kita ingin berlama-lama di suatu tempat yang indah ini. Dan yang paling menyenangkan juga bahwa setiap jalan di sini selalu diberi nama jalannya. Seperti di perkotaan, ini jalan A, ini jalan B, itu kelihatan itu tadi ada rambu-rambu. Jadi ada rumah yang di sebelah atas tadi, itu rumahnya letaknya di tepi tebing. Jadi kalau melihat pemandangan ke bawah itu cukup indah sekali. Ini karena kameranya saya tempelkan di helm, jadi kalau kita sedang menikmati pemandangan kemudian helm saya lepas, ini hanya mengarah ke satu sisi. Jadi mohon maaf, teman-teman tidak bisa melihat pemandangan yang di sebelah kanan tadi yang di Rawapening dan hanya memandang rumput, akan tapi pemandangannya persis ini sejenak sebentar hanya menyorot ke satu sisi tebing saja. Ini kelihatan kepala saya. Kami akan melanjutkan perjalanan ke base camp pertama sebelum pendakian.
Ini pemandangannya sudah bagus sekali. Desanya rapi, diberi pagar bambu, dicat. Kalau Anda ke Perancis, ke Inggris, pedesaan yang rapi yang di sana dibilang indah, di Indonesia ini masih lebih indah dibanding di tempat sana. Walaupun saya sih belum pernah ke Belanda atau ke Inggris atau ke Perancis ya, tapi saya yakin desa kita lebih indah, Indonesia lebih bagus. Nah, ini ada jalan setelah Geseng itu justru arahnya turun. Jadi Geseng ini adalah salah satu desa tertinggi atau kampung tertinggi di Banyu Biru ini, yang letaknya itu persis di kaki Gunung Kendil. Nah, ini justru turun ke bawah, kemudian ini ada gapura, selamat datang Dusun Geseng. Nah, ini ada jalan cor-coran. Nah, ini adalah tempat pendakian. Nah, ini ada pertigaan dan kita juga bingung ini jalannya ke kanan atau kiri. Kami mau bertanya, tidak tahu mau bertanya ke siapa. Kita beranikan diri, coba kita masuk ke sini karena kita sempat melihat tulisan ada parkir. Barangkali ini kita parkir, ini coba ini. Ini adalah rumah penduduk yang punya halaman cukup luas dan kami bertanya sebentar kepada pemilik rumah apakah bisa parkir. Oh, diarahkan untuk parkir di sebuah kami menyebutnya ini garasi Pak ya, garasi dari bambu. Kita parkirkan motor di sini, kita persiapan, kita amankan motor, kita kunci. Jangan lupa kunci setang, barang-barang yang harus dibawa, barang-barang yang berharga dan harus dibawa sebaiknya dibawa karena ini perjalanan sampai ke puncak cukup lama. Kita siapkan bekal, bawa air minum, kemudian jangan lupa yang penting juga bawa kamera. Ini tadi terpotong dan ini kita sudah berjalan 100 meter dari tempat parkir motor tadi. Kami sudah berjalan 100 meter dan kita juga menemukan, nah ini adalah jalannya tanah licin. Kalau habis hujan ini licin ini kami sempat juga agak ragu-ragu kalau kita harus nanjak sampai ke atas itu apakah bisa, karena melihat medan yang cukup licin seperti ini dari tanah, dan saya sendiri menggunakan sandal karet ya. Harusnya kalau ke sini kita sebaiknya menggunakan sepatu, kalau punya sepatu yang khusus untuk manjat atau mendaki gunung. Ini bahaya sekali ini licin ini. Jadi beberapa kali teman kami terpeleset karena jalannya yang cukup licin, karena ini adalah tanah kena air hujan, masih berembun pagi hari dan medannya menanjak. Sudah diberikan semacam ondak-ondakan atau semacam pijakan, tetapi tetap masih licin juga. Ini kalau hujan, air dari atas itu justru lewatnya di jalan. Menurut paparan dari warga yang sempat kami temui, jalan ini juga untuk jalan air dari atas sampai ke bawah. Saya juga heran kenapa bisa begini ya, karena memang jalannya memang setapak seperti ini. Jadi ini sangat ekstrim. Jadi 100 meter dari bawah itu jalannya seperti ini. Jalan yang kami temui licin semacam ini. Akan tetapi melihat pemandangan yang di bawah tadi, justru kita semakin penasaran melihat keindahan di atas seperti apa. Nah, ini adalah tebing. Ini tebing curam, bawahnya jurang. Kalau kita tidak berhati-hati, ini bisa terpeleset. Ini cuma jaraknya lebarnya cuma 10 cm. Kalau kita tidak hati-hati kemudian kita terpeleset sampai ke bawah, itu saya masih berpikir bagaimana nanti kita bisa naik ke atas lagi. Mohon maaf, ini kameranya saya karena lebih fokus ke perjalanan, jadi saya tidak membawa kamera ini dengan baik. Jadi gambar yang dilihat
itu tidak beraturan. Sekilas kalau Anda melihat itu cukup bagus pemandangannya. Beberapa kali perjalanan kami berhenti dikarenakan medan yang terlalu curam dan sulit untuk dilewati. Seperti ini kondisinya menanjak, licin, dan di sebelah kanan itu jajaran perbukitan Gunung Kendil yang cukup indah dipandang mata. Kita harus lebih berhati-hati karena di jalan yang kita lewati ini di sebelah kanannya adalah jurang yang cukup curam. Beberapa kami berhenti menikmati pemandangan, dan sejauh mata kami memandang itu hijau, keindahan yang luar biasa yang belum pernah kita lihat. Ke depan itu kelihatan jajaran perbukitan, dan ini kita masih kebingungan dikarenakan tidak ditemui lagi jalan yang bisa kita tapak karena rerumputan liar yang menutupi jalan yang seharusnya kita lewati. Beberapa kali kami harus berhenti, kemudian menerka-nerka jalan apakah benar ini jalan yang seharusnya kita lewati. Sesekali kami memandang ke belakang karena kami terpisah cukup jauh dari teman kami yang di belakang. Terlihat ini Bapak Soeharto sedang istirahat karena memang medan yang kita lalui tadi cukup curam dan kita menyempatkan untuk istirahat, minum air, dan memakan bekal kita. Sekilas kita melihat ke belakang, teman kami juga sedang menuju ke arah kami dan kita memakan bekal. Bekal favorit kami adalah ubi cilembu yang merupakan bekal andalan kami jika kami menjelajah ke beberapa tempat selama ini. Kamera yang saat ini sedang merekam langit yang putih bersih. Kebetulan pada saat melakukan pendakian ini cukup cerah cuacanya. Kita lanjutkan pendakian. Akan tetapi terlihat itu sekilas awan mendung agak gelap ya, tapi tidak hujan. Ini beberapa kali kami juga berhenti untuk mengambil foto-foto bunga-bungaan yang jarang kita temui di kota ya. Ini teman kami juga masih bersemangat lanjutkan perjalanan karena sebentar lagi sudah terlihat itu puncak Gunung Kendil. Di sebelah kanan itu adalah tepian jurang yang tertutup oleh beberapa tanaman perdu yang menutupi area kanan yang berbatasan dengan jurang. Mohon maaf, kameranya tidak fokus pada pemandangan karena kan kami juga harus berfokus pada jalan yang kami lewati, karena kami juga harus berhati-hati mengingat medan yang kami tempuh itu cukup curam dan berbahaya. Ini adalah pemandangan lagi yang cukup sangat bagus, sangat indah.
dan tetap waspada dikarenakan medan yang kita lewati cukup licin, terjal, dan di tepi jurang. Dan seringkali kamera kami mengambil gambar hanya kaki teman-teman kami. Itu menandakan bahwa jalan yang kita lewati ini memang membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, membutuhkan konsentrasi pandangan yang cukup tinggi. Dan beberapa kali kami juga menemui tanaman-tanaman yang tidak pernah kita temui di tempat lain, yang jarang kita temui di kota, bahkan di toko tanaman sekalipun kita sempatkan untuk melihat bunga-bungaan ataupun tanaman-tanaman yang kita jumpai sepanjang perjalanan kami hingga menuju ke puncak Gunung Kendil. Dan beberapa kali juga kami mengecek ke teman kami yang di belakang, karena perjalanan ini selain membutuhkan stamina, juga kebersamaan juga penting. Nah, ini teman kami membawa tongkat karena memang dengan kondisi jalan yang menanjak, penggunaan tongkat ini sangat membantu. Bahkan saya sendiri pun saya sempatkan untuk juga mencari tongkat untuk membantu sebagai tumpuan pada saat menanjak. Beberapa kali kami menemui jalan yang ini pemandangannya cukup indah, pemandangan rawa pening, dan ini posisi kami kurang lebih 10 meter dari puncak gunung, dan kami sudah disuguhi pemandangan yang luar biasa indah dari puncak Gunung Kendil. Pemandangan rawa pening yang utuh, tidak tertutup perbukitan manapun. Ini kami sempatkan juga berlari karena kami sudah tidak sabar. Ini adalah puncak Gunung Kendil yang diduduki oleh Bapak Soeharto. Itu adalah prasasti puncak Gunung Kendil. Ini adalah puncak Gunung Kendil, puncak tertinggi. Menurut informasi tingginya adalah 1.800 meter di atas permukaan laut. Nah, itu kelihatan pemandangan yang cukup indah sekali di atas, dari atas Gunung Kendil ini. Rawa pening, utuh dari ujung ke ujung, tidak tertutupi oleh bukit manapun, tidak tertutupi oleh pohon apapun. Dan ini adalah jejak kami, jejak perjalanan kami. Dan ini teman kami sudah kelihatan. Nah, akan tapi kelelahan ini akan dibayar dengan keindahan yang sangat luar biasa. Dan jika sudah sampai di sini, kemudian melihat pemandangan, rasa-rasanya itu tidak ingin turun lagi ke bawah. Puncaknya hanya seluas berapa meter persegi ya, kurang lebih sekitar ya tidak ada 20 hingga 30 meter persegi lah. Itu kelihatan beberapa perkampungan di sebelah barat. Ini puncaknya ini. Nah, ini sampai teman kami Bapak Adri itu kecapean dan hingga merebahkan badan. Dan suasananya itu cukup nyaman sekali. Bahkan inginnya kita itu berlama-lama di puncak gunung ini. Puncak gunung ini hanya terdiri dari rumput-rumputan dan tidak ada tanaman apapun selain rumput-rumputan atau ilalang. Ini video kami skip, kami sudah beraktivitas cukup lama di atas, dan ini adalah perjalanan kami turun
perjalanan turun ini pun tidak semudah juga yang dibayangkan, sama sulitnya dengan pada waktu kami naik. Akan tapi kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah dari atas ini, dari atas hingga ke bawah ini kita fokus ke jalan dan juga fokus ke pemandangan rawa pening yang cukup indah. Perjalanan dilanjutkan menuju ke bawah, menuju ke base camp 1 tempat kami mulai mendaki tadi. Kebetulan di antara kami pun tidak ada yang memakai sepatu, semuanya memakai sandal. Kami tidak mengetahui kalau medan yang harus kita tempuh itu jalanan tanah yang licin, curam, yang membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Ini Pak Soeharto membawa ubi bakar di punggungnya. Jadi kalau kita membawa bekal itu rasa-rasanya seperti tidak ada bedanya ya. Jadi sama saja kita makan di bawah kemudian kita naik ke atas, itu sama seperti ini kita bawa makan di bawah beratnya 1 kilo sampai atas kita makan, harusnya kita cukup makan di bawah, disimpan di perut, kemudian kita jalan ke atas dan tidak membawa plastik semacam ini. Bagi saya perjalanan turun dari gunung itu lebih melelahkan dibanding naik, karena jika kita naik kita cukup menguras energi untuk menanjak, untuk melangkahkan kaki. Tapi kalau turun, lutut kita itu rasa jadi tumpuan berat badan kita, jadi lutut itu terasa berat. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih 1 jam jalan kaki dari base camp hingga ke puncak Gunung Kendil, dan bisa lebih dari itu jika kita lebih banyak beristirahat di tengah-tengah perjalanan.
Kita sudah hampir sampai di bawah ya. Alhamdulillah, perjalanan dari bawah tadi hingga sampai ke puncak, sampai ke bawah, sampai dengan tempat parkir atau base camp selamat. Dan kita lanjut ke perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, dan kali ini kita akan menempuh jalan yang berbeda. Dan diingat-ingat kembali bahwa ini adalah pintu masuk menuju base camp ke Gunung Kendil. Ini adalah pintu masuknya. Ini kita menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan di mana kita naik tadi. Ini adalah jalan yang nanti keluarnya adalah Desa Kemambang, kalau tidak salah, apa Desa Puwono ya, saya agak lupa namanya. Desa Puwono. Sepanjang perjalanan ini pun jalan yang kita lewati merupakan jalan aspal halus. Bahkan ini cukup lebar karena truk aja tadi bisa lewat ya. Ini entah taman atau apa, ini kelihatan pemandangannya sangat bagus. Ini kalau tidak salah ini, nah ini ada dusun Pono kalau tidak salah ini. Ini perkampungannya hampir seperti di Gesing tadi ya, tertata rapi, namun jumlah rumahnya juga tidak terlalu banyak ini. Ini perjalanan dari atas hingga ke bawah, jalannya turun. Bahkan kita tidak pernah menarik gas dan kita lebih sering menggunakan rem. Tapi harus hati-hati, jangan terlalu sering menekan rem karena bisa membuat kampas rem panas yang berakibat rem blong. Jadi metodenya adalah rem lepas, dan jangan sekali-kali memegang rem secara terus-menerus, karena sudah banyak kasus di tempat pegunungan yang menggunakan motor metik remnya blong hingga mereka terjun ke jurang karena remnya sudah tidak berfungsi lagi karena terlalu panas. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki gunung menggunakan motor metik, lebih berhati-hati jika turun, terutama dalam penggunaan rem. Kombinasikan rem depan dan belakang. Ini di sepanjang perjalanan pulang pun jalannya cukup halus, aspal halus, tidak ada yang rusak, dan perjalanan pulang pun kita disuguhi pemandangan yang sama indahnya dengan perjalanan waktu kita berangkat. Kanan kiri hijau, tanaman kopi, tanaman aren, kelapa, dan beberapa tanaman-tanaman yang ditanam oleh warga sekitar.
Tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, kesempatan kali ini dapat video bonus tentang keindahan Desa Kamitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Desa Kamitir merupakan desa paling barat Kecamatan Sumowono yang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Kenapa desa ini indah? Ya, karena desa ini letaknya di atas gunung. Jadi teman-teman yang ingin ke arah Temanggung, Wonosobo bisa melalui jalan ini. Dan jalan ini kalau kondisi tertentu itu tertutup kabut. Karena desa ini merupakan desa tertinggi di atas gunung. Jadi desa ini di atas gunung. Ini tepatnya ini tepat saya di Desa Kamitir ini, yang posisinya paling puncak. Karena setelah ini kita akan turun, terus hingga sampai ke perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung. Dan mohon maaf, videonya hanya kami rekam melalui action cam dari dalam mobil teman saya. Tapi bisa jadi gambaran buat teman-teman yang ingin melihat keindahan Desa Kamitir melalui jalur Sumowono Kaloran. Jalan yang kita lewati ini cukup halus karena ini jalan provinsi atau malah jalan nasional ya. Jadi jalan yang kita lewati ini adalah salah satu jalur alternatif dari kota ataupun kabupaten yang di sebelah barat seperti Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara. Jika ingin ke Semarang, sebagian besar akan menggunakan jalur ini. Karena jalur ini jalur yang jarak tempuhnya lebih pendek dibandingkan dengan jalur melalui Secang, melalui Grabak. Ini lebih pendek. Kita kalau dilihat pemandangannya itu sebelah kanan ada gunung, entah Gunung Sindoro atau Sumbing ya. Jadi kita bisa melihat awan. Dan terutama di Desa Kamitir tadi, jika kondisi tertentu kita bisa melihat awan atau kabut yang seolah-olah desa itu letaknya di atas langit, atau sering kita dengar negeri di atas awan, karena di beberapa daerah juga mengklaim daerahnya juga di atas awan, dan di sini juga di atas awan.
Ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah tugu perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung. Sekian video penjelajahan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian komentar, dan tolong di-share ke teman-teman supaya video ini lebih bermanfaat, lebih banyak lagi.